Semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Safira dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan T2 Hoteling untuk mengkaji perbedaan banyaknya pekerja, pendapatan, dan pengeluaran di bidang usaha akomodasi menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih T2 Hoteling itu? Jadi, T2 Hoteling adalah uji yang berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan, yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada variat tersebut secara serentak. T2 Hoteling digunakan untuk mengontrol pergeseran mean proses untuk kasus multivariat berdasarkan pengamatan individual. Selain itu, pergeseran variabilitas proses juga perlu untuk dikontrol. T2 Hoteling satu populasi, hipotesisnya yaitu H0, mu sama dengan mu0, H1, mu tidak sama dengan mu0. Dalam hal ini, mu0 akan diketahui. Untuk keputusannya adalah tolak H0 jika T2 Hoteling hitung lebih dari F tabel. Lalu untuk T2 Hoteling 2 populasi memiliki hipotesis H0 mu X sama dengan mu Y, H1 mu X tidak sama dengan mu Y. Untuk keputusannya, tolak H0 jika N min P min 1 per N min 2P T kuadrat lebih dari F tabel. Setiap pengujian pasti ada syarat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu sampel berdistribusi normal. Hal ini kita bisa mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji Kolmogorov-Smirnov, dan Kiki-Plot, dan lain-lain. Untuk N kurang dari 30, kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk. Sedangkan untuk N lebih dari 30, kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Syarat yang kedua yaitu sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Bisa menggunakan box M, Kullback, atau yang lainnya. Studi kasus, data berikut adalah data tahun 2019 dan 2020 di bidang usaha akomodasi menurut provinsi di Indonesia, di mana akan diukur banyaknya pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran dalam satuan juta rupiah. Dengan memperhatikan fungsi dari uji T2 Hoteling, maka dilakukan pengujian mengenai perbedaan banyaknya pekerja, pendapatan, dan pengeluaran di bidang usaha akomodasi pada tahun 2019 dan 2020. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS. Terlampir data tahun 2019 dan 2020 pada layar. Masing-masing kelompok memiliki 34 data. Selanjutnya kita akan menguji T2 Hoteling dengan menggunakan RStudio. Pertama-tama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu data tahun 2000 ke dalam variabel X. Lalu kita install terlebih dahulu package readxl, kemudian kita mengaktifkan library tersebut. Lalu kita definisikan data 2019 sebagai read Excel, judul data pada Excel tersebut, sheet 2019. Lalu kita akan memanggil satu persatu variabel di tahun 2019. Yang pertama, kita akan memanggil variabel pekerja dengan perintah X dolar pekerja. Lalu kita definisikan ke pekerja 1. Untuk pendapatan, kita definisikan ke pendapatan 1. Lalu untuk pengeluaran, kita definisikan ke pengeluaran 1. Setelah di-run, tampil data seperti di layar. Setelah kita mendapatkan ketiga variabel tersebut, kita akan menggabungkan ke dalam matriks. Perintahnya yaitu matriks combine pekerja 1, pendapatan 1, pengeluaran 1, lalu barisnya ada sebanyak 34 dan kolomnya sebanyak 3. Lalu kita definisikan ke dalam X. Lalu kita panggil tampil data seperti pada layar.
Kita lakukan juga untuk data tahun 2020 yang kita definisikan ke dalam Y. Langkah-langkahnya sama seperti data X, bisa langsung kita next. Kita gabungkan juga ke dalam matriks, next. Lalu setelah kita mendapatkan data X tadi, kita gabungkan dengan perintah rbind. Lalu kita run, tampil output seperti di layar. Lalu kita definisikan faktor dari dua kelompok tersebut, yaitu rep 1,34 dan rep 2,34. Setelah kita run, tampil bahwa benar faktor dari kedua kelompok tersebut ada 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi normalitas. Hipotesisnya H0, data tahun 2019 dan data tahun 2020 berdistribusi normal. H1, data tahun 2019 dan data tahun 2020 tidak berdistribusi normal. Output yang terlampir pada RStudio seperti di layar, kita menggunakan library Nortest. Setelah itu, kita tulis perintah kstest datanya yaitu X dan Y, lalu di run ketemu p-value-nya sebesar 0,5934. Keputusannya terima H0 karena p-value lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya, kedua sampel berdistribusi normal, sehingga data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi homogenitas kovarian. Hipotesisnya, H0, data tahun 2019 dan data tahun 2020 memiliki matriks kovarian yang sama. H1, data tahun 2019 dan data tahun 2020 memiliki matriks kovariansi tidak sama. Setelah kita jalankan RStudio, tampil output seperti di layar. Kita menggunakan library ASBio. Lalu kita menggunakan perintah callback gabung, ZZ yang udah kita definisikan sebelumnya pada input data. Didapatkan nilai p-value sebesar 1,332 kali 10 pangkat minus 7. Keputusannya tolak H0 karena p-value kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya, dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa data tahun 2019 dan data tahun 2020 memiliki matriks kovariansi tidak sama. Selanjutnya, untuk uji T2 hoteling, hipotesisnya H0, data tahun 2019 dan data tahun 2020 memiliki vektor rata-rata yang sama. H1, data tahun 2019 dan data tahun 2020 memiliki vektor rata-rata yang tidak sama. Output di R tampil pada layar, p-value sebesar 0,47089 dengan df1 sebesar 3, df2 sebesar 64. Value-nya sebesar 0,7036. Keputusannya adalah terima H0 karena p-value lebih dari 0,05. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata banyaknya pekerja, pendapatan, dan pengeluaran usaha akomodasi pada tahun 2019 dan 2020 mempunyai vektor rata-rata yang sama. Kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama, data banyaknya pekerja, pendapatan, dan pengeluaran pada bidang usaha akomodasi menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 adalah berdistribusi normal. Lalu, untuk uji homogenitas kovarian menunjukkan bahwa data memiliki matriks kovariansi tidak sama. Lalu yang terakhir, berdasarkan uji T2 hoteling, untuk variabel banyaknya pekerja, pendapatan, dan pengeluaran pada bidang usaha akomodasi menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 memberikan kesimpulan bahwa rata-rata dari ketiga sampel tersebut adalah sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Dadah. Terima kasih.